Ayat hari ini adalah Mazmur 24. Ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Selah angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah amin. Jemaat yang terkasih, kiranya kasih karunia Allah yang besar menyertai Anda semua yang telah bangun di subuh hari dan datang ke tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan mengingat pengabdian Anda yang menyambut fajar untuk berdiri di hadapan firman-Nya dan akan memberi Anda kekuatan baru. Bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 24. Mazmur ini akan memberikan makna yang lebih dalam jika dibaca bersama dengan Mazmur 23. Oleh karena itu, para ahli Alkitab berpendapat bahwa meskipun Mazmur 23 dan 24 merupakan pasal yang berdiri sendiri, keduanya disusun dengan tujuan teologis atau liturgis tertentu, sehingga saling berkaitan. Bahkan tanpa perlu mendalaminya secara akademis, kita dapat melihat keterkaitan antara Mazmur 23 dan 24. Pertama, jika kita melihat bagian akhir dari Mazmur 23, yaitu ayat 6, pasal ini ditutup dengan kalimat berikut. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah bunyinya. Pengakuan ini bukanlah sekadar harapan, melainkan sebuah keyakinan dan deklarasi iman dari Daud. Ini adalah pernyataan yang mengandung keyakinan bahwa jika kita hidup dengan mengikuti Tuhan, Sang Gembala, pada akhirnya kita akan sampai di rumah Allah. Namun Mazmur 24 yang langsung mengikutinya mengajukan pertanyaan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan menjabarkan syarat-syarat kehidupan untuk dapat berdiri di hadapan Allah. Dengan kata lain, ini adalah Mazmur yang secara konkret mengungkapkan bagaimana pengakuan iman harus diwujudkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, ketika kita membaca Mazmur 23 dan 24 secara bersamaan, keduanya dapat memberikan makna yang lebih mendalam bagi kita. Sekarang, mari kita masuk ke dalam bacaan kita hari ini, Mazmur 24. Secara khusus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari ayat 1 sampai 4. Mazmur 24 dimulai dengan mendeklarasikan secara jelas siapa Allah itu. Ayat 1, mari kita baca bersama-sama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Pengakuan pemazmur melalui ayat pertama ini menyatakan bahwa karena Allah menciptakan segala sesuatu, maka seluruh ciptaan adalah milik Allah. Namun, pengakuan ini tidak hanya berbicara tentang suatu titik di masa lalu, tetapi juga sebuah pengakuan bahwa Allah masih memerintah atas segala sesuatu pada saat ini. Ini adalah pengakuan bahwa seluruh hidup kita adalah milik Allah. Ayat 2 yang berikutnya tertulis seperti ini, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Amin. Ungkapan lautan dan sungai-sungai yang muncul saat berbicara tentang penciptaan Allah mungkin terasa sedikit membingungkan. Hal ini karena lazimnya, ketika membangun sesuatu, sebuah gedung misalnya, sudah seharusnya dibangun di atas batu karang yang kokoh. Lalu, bagaimana kita harus memahami ayat ini? Untuk memahaminya, kita perlu mengerti apa arti lautan dan sungai-sungai bagi dunia pada masa Mazmur ini ditulis. Bagi orang-orang di timur dekat kuno, lautan atau sungai bukanlah sekadar fenomena alam, melainkan simbol dari kekuatan kekacauan yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Badai yang tidak terduga, kedalaman yang tak terukur, dan ombak yang mengancam kehidupan adalah lambang ketidakstabilan yang mengguncang kehidupan mereka. Namun, justru di atas kekacauan itulah Allah menyatakan bahwa Ia telah meletakkan dasar dunia. Secara harfiah, gambaran ini tidak masuk akal. Sebab sewajarnya sebuah rumah dibangun di atas batu karang yang kokoh agar tidak goyah.
Tetapi ayat ini justru menyatakan sebaliknya. Ini adalah pengakuan yang sengaja disampaikan oleh pemazmur, sebuah pernyataan bahwa dunia ini berpusat pada Allah, bukan pada kekacauan. Meskipun dalam pandangan kita hidup ini tampak tidak pasti dan diguncang oleh berbagai ketakutan yang dilambangkan oleh lautan dan sungai-sungai, ayat kedua ini adalah sebuah pengakuan iman bahwa Allah lah yang memegang kendali atas segala situasi. Namun, ada hal penting di sini. Ketika kedaulatan Allah dinyatakan, dan kita mengakui bahwa Dia meletakkan dasar bahkan di tengah kekacauan hidup, posisi kita sebagai manusia di hadapannya pun menjadi semakin jelas. Oleh karena itu, secara alami muncul pertanyaan berikut. Ayat 3, mari kita baca bersama-sama. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Amin. Pertanyaan ini tidak hanya menanyakan tentang syarat untuk masuk ke bait suci. Setelah dinyatakan bahwa Allah adalah penguasa mutlak yang lebih besar dari kekacauan dan bahwa segala sesuatu di dunia adalah miliknya, maka ayat ketiga ini menanyakan siapa yang dapat berdiri di hadapannya. Ayat ini adalah sebuah respons yang wajar dari manusia sebagai ciptaan ketika berhadapan dengan Allah, Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta. Terhadap pertanyaan itu, pemazmur menjawab seperti ini. Ini adalah ayat 4. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Mengenai siapa yang boleh datang ke hadapan Allah, ke rumah Tuhan, pemazmur menjawab, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Pertama, tangan dan hati, yang muncul dalam ayat ini memiliki makna simbolis. Tangan melambangkan tindakan lahiriah atau kehidupan yang terlihat, sementara hati merujuk pada pusat kehidupan batiniah kita, motivasi kita yang tidak terlihat. Namun yang terpenting adalah penekanan pada kata bersih dan murni. Kehidupan yang terlihat dan pusat batin kita haruslah bersih dan murni. Ini bukan sekadar tentang ritual penyucian fisik untuk memasuki bait suci, tetapi lebih menekankan etika dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Alkitab, kata-kata ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan kebersihan moral dalam hidup, bukan hanya dalam konteks ritual di bait suci. Artinya, orang yang layak datang kepada Allah bukanlah orang yang tampak suci hanya saat berada di bait suci, setelah melakukan ritual penyucian. Sebaliknya, yang dimaksud adalah orang yang senantiasa hidup jujur dan tulus dimanapun ia berada. Frasa, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, berarti tidak mengarahkan jiwa kita kepada berhala atau tujuan-tujuan yang sia-sia. Dan larangan bersumpah palsu adalah sebuah tuntutan integritas yang nyata dalam kehidupan. Pada intinya, pemazmur menyatakan bahwa orang yang layak masuk ke hadirat Tuhan adalah mereka yang menerima firman-Nya dan menghidupinya dengan kudus. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersih dan mencerminkan karakter Allah dalam keseharian mereka. Kesimpulannya, kekudusan yang Alkitab ajarkan bukanlah sekadar penampilan di dalam gedung gereja. Kekudusan adalah ketulusan dan kejujuran yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kondisi di mana perbuatan lahiriah dan isi hati kita selaras di hadapan Allah. Jemaat yang terkasih, oleh karena itu, saya mengajak kita merenungkan kehidupan kita di hadapan firman ini. Mari kita semua, yang mengakui penciptaan dan kedaulatan Allah, melihat kembali hidup kita. Mari kita memeriksa apakah kehidupan kita yang datang ke rumah Tuhan yang indah ini untuk memujinya, sungguh-sungguh diwarnai oleh tangan yang bersih dan hati yang murni, sesuai dengan kehendak Allah. Di hadapan firman hari ini, marilah kita merenungkan, apakah kekudusan itu benar-benar menjadi bagian dari perjalanan hidup kita menuju rumah Tuhan? Jika belum, saya berharap kita kembali mengingat firman Allah dan berkomitmen untuk mempraktikkan kekudusan itu dalam hidup kita. Mari kita merangkum firman hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Mazmur 24, pemazmur mengajukan satu pertanyaan penting kepada kita. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Terhadap pertanyaan itu, pemazmur memberikan jawabannya. Bukan orang dengan ritual keagamaan yang hebat, atau orang yang tampak suci hanya di dalam gedung gereja. Sebaliknya, yang layak adalah orang yang hidup dengan jujur dan setia dalam kesehariannya. Orang yang hidup dengan menyadari kehadiran Allah dan mengakui kedaulatannya dalam segala aspek kehidupannya. Kepada orang seperti itulah Allah menjanjikan berkat-Nya. Di subuh hari ini,
Sambil merenungkan hidup kita, jika ada bagian dari diri kita yang tidak selaras dengan penampilan kita saat berada di rumah Tuhan ini, kiranya subuh ini menjadi waktu untuk menghadap Tuhan dengan jujur dan membuat komitmen baru. Marilah kita semua memilih kejujuran dan kesetiaan hari ini, serta berkomitmen agar perbuatan dan hati kita semakin berkenan kepada Allah. Ketika kita melangkah maju dalam komitmen ini, percayalah bahwa Allah akan memegang janji kita, memimpin hidup kita, mencurahkan kasih karunia yang kita perlukan, dan mengaruniakan damai sejahtera-Nya bagi kita. Tuhan memberkati kita semua.